Salam Investigasi Channel. Pemirsa Investigasi Channel, kembali lagi kami hadir pada sore hari ini. Berbagai persoalan banyak yang terjadi khususnya di Sumatera Barat. Pada sore hari ini kami akan membahas yang saat ini juga menjadi pembicaraan bagi publik Sumatera Barat, masalah Basnas. Dan kami untuk mengulas persoalan Basnas yang ada di Sumatera Barat yang akhir-akhir ini juga jadi pembicaraan di publik, kami sudah kedatangan tokoh masyarakat maupun aktivis yang sudah tidak asing lagi pada pemirsa Investigasi Channel. Beliau adalah Bang Wahyu Iramana Putra. Tapi sebelum kami mengulas tentang bagaimana sih sebenarnya Basnas yang terjadi yang saat ini juga menjadi polemik, begitu juga tentang mobil dinas yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat. Sebelum kami mengulasnya, jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe Investigasi Channel. Oke, kita langsung saja kami perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bangda Wahyu Iramana Putra. Selamat sore Bangda. Selamat sore. Bang, terima kasih Bang sudah ya, kembali hadir Bang ya di Investigasi. Saya dulu, selamat bertemu lagi Investigasi. Selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke Bang Wahyu, terima kasih Bang Wahyu. Bang Wahyu, saat ini Bang, ini kan lagi polemik juga Bang, masalah Basnas Bang di Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya kalau kita boleh tahu Bang, apa sih Bang yang terjadi di Basnas Provinsi Sumatera Barat? Bisakah Bang Wahyu memberikan pemaparan kepada publik? Sebenarnya ini persoalan ini seharusnya bagaimana? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Ini kan memang situasi politik semakin mendekati pemilu, semakin kencang. Tentu saya hanya sebagai warga masyarakat yang belum pernah berkecimpung di politik. Hari ini ada lagi persoalan yang muncul lagi tentang Basnas provinsi tidak dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat. Saya tentu mengimbau saja karena memang pemilihan anggota Basnas itu pasti tentu sudah membentuk tim pansel. Ya, sekian orang yang serta tersebut sudah biasanya diambil 10 besar. Ya. Sebesar itu, terus nama-nama itu harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas Pusat. Kalau sudah keluar, tidak ada lagi platform untuk menahan dari yang usul. Jadi biasanya dari pansel itu sudah melihatkan ranking 1 sampai 10 itu sudah ada. Saya jaminkan ini terbayang saya kejadian di Kota Padang pernah terjadi. Ya. Yang waktu itu wali kotanya adalah Pak Mahyedi. Abang waktu itu masih di DPR Bang ya? Nah, saya memanggil semuanya, saya menerima orang yang kenapa di Basnas Kota Padang itu yang terpilih itu bukan yang sesuai dengan hasil pansel. Ya, maka nomor 1 terbuang, nomor 2 terbuang, nomor 3 terbuang, nomor 4 terbuang, nomor 5 sekarang jadi ketua. Nah, nomor ada yang masuk juga tanpa dari hasil lulus pansel. Perlu diingat pansel itu dibiayai oleh APBD. Oh, jadi dana pansel itu dari APBD? Udah, itu dianggarkan di APBD, pansel itu ada anggarannya. Nah, terus kenapa? Karena begini, Basnas bukan untuk dibawa, adalah organisasi independen, organisasi untuk keumatan. Tidak bisa menerima itu hanya kelompok seseorang saja. Oh Bang, itu berarti tidak spesifik itu Bang ya? Oh, Tidak Bang? Tidak Bang? Ya, jadi hal demikian tidak boleh juga nanti Basnas dikuasai oleh sebuah partai politik. Tidak bisa. Basnas itu adalah sesuai dengan tujuan daripada zakat. Sekarang kita bahagia kita ya. Dulu awalnya terjadi pemotongan gaji pegawai ya. Malah sekarang malah bangga pegawai PNS mengeluarkan zakatnya sekarang. Tidak ada lagi yang bicarakan itu. Untuk itu supaya juga berpolemik terus saya mohon kepada Gubernur segeralah apa yang terhasil pansel itu dan telah mendapat rekom juga dari Basnas Pusat untuk segera dibantu. Itu saya mengatakan. Dan kejadian Kota Padang yang lebih hebat dulu, Basnas Kota Padang itu adalah panselnya itu adalah penyusunan pengurus 2014-2019. Apa yang terjadi? Keluar SK ke 2016. Enggak, itu saya meragukan itu legalitasnya. Itu yang saya katakan. Jadi oke, masa lalu sudah berlangsung. Untuk mengingatkan saja untuk provinsi, tolong juga staf-staf Pak Gubernur ya jangan coba lagi mencari-cari jalan
ya, mencari langkah, mencoba mensiasati. Karena ini adalah yang saya lihat anggota-anggota DPRD provinsi sekian banyak berbicara, dan ini nggak bagus lagi. Ini saya ingatkan lagi, kalau sudah berpolemik eksekutif dengan legislatif, di dalam undang-undang mengatakan yang dikatakan pemerintah daerah itu, apakah provinsi, apa kabupaten kota, adalah eksekutif legislatif. Kalau eksekutif legislatif sudah dari awal sudah begitu terus, kasihan kita Sumatera Barat. Kasihan kita. Selalu ada persoalan-persoalan yang muncul terus-menerus yang tidak pernah berhenti ada masalah. Nah, tentu saya mengatakan, ya kalau Pak Gubernur, ya waktu itu mungkin terjadinya pansel terjadi pada zaman Pak Irwan. Nggak ada persoalan, tidak harus membatalkan masalah Pak Irwan. Itu sudah aja lulus, sudah sesuai dengan hasilnya. Itulah kita terus segera bekerja. Nah, ini kan juga ada, sehingga sudah dulu anggaran sudah setuju sama dia. Ini ada refocusing lagi, belum ada kepastian state pun sudah bulan berapa sekarang? Ya, kapan mau dikerjakan? Kenapa mau didiamkan juga? Janganlah kita membuka apalagi celah-celah sehingga bisa masuk KPK dalam persoalan yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Selesai itu. Itu yang perlu dipahami, dan kawan-kawan DPRD tentu sebagai yang telah kami percaya sebagai wakil dipercaya oleh masyarakat rakyat, tegar Anda dengan pendapat Anda dan jangan melemah pada sesuatu hal tertentu nantinya. Saya takut juga nanti pada awalnya keras terakhirnya ya itu kan. Dia keras sendiri, tinggal dia sendiri lagi. Harus semuanya untuk bersama memberikan pandangan yang seperti itu. Artinya Bang, dari pandangan Abang Bang, apa tidak terjadi keharmonisan antara legislatif dengan eksekutif ini Bang? Kalau masalah... Ya kalau memang ada pemimpinnya menghendaki sesuatu yang telah dibikin relnya, tapi ingin juga ada pula rel yang baru, kan jadi nggak ada guna. Pansel itu ada aturannya. Ada yang peraturan yang untuk melakukan pemilihannya ada, sudah semuanya dilakukan. Biasa diambil tokoh-tokoh masyarakat dari MUI, dari semacam gitu, dari agama. Ya kan sudah persyaratannya sudah ada. Ya kalau udah lulus ya sudah, dan udah dapat kan dibawa ke Jakarta. Jakarta sudah ya sudah. Apalagi tinggal melantik saja. Karena apa alasan Pak Gubernur tidak mau melantik? Bang, ini ya kita nggak harus hujan Bang. Apa ada indikasi Bang, artinya harus dikuasai satu kelompok Bang, Basnas itu Bang? Saya tidak mengatakan Abang, Bang. Ya, seharusnya Gubernur harus menghilangkan prediksi itu. Jangan bertanya kepada saya. Jangan kalau itu digunakan, jangan hilangkan. Karena masyarakat ini pintar. Ya lebih hebat yang di luar lagi daripada kita yang ada ini. Mereka menguasai dengan aturan yang ada. Mereka tahu, mereka ada ahli tata negara. Mereka semua masyarakat itu sangat tahu, apalagi kalau teman-teman kita yang di perguruan tinggi sangat tahu dengan aturan itu. Saya itu yang perlu. Ya udahlah. Saya nggak tahu lagi kalau memang ini nggak terselesaikan ini, apalagi ada muncul masalah-masalah baru yang tidak ada juga. Jadi artinya gini Bang, kan Basnas kan dalam artinya Bang, dalam penyaluran ataupun dalam apa nih, kalau sampai saat ini Bang, pengurusan yang sudah disahkan oleh Basnas Pusat sampai hari ini belum dilantik oleh pemerintah Sumatera Barat, apa ada kaitannya itu Bang? Ya nggak bisa dong mereka untuk melakukan masa kepengurusan masa sudah habis, sudah stop. Ya nggak bisa, jangan kasihan kita katanya, apalagi alhamdulillah kata Pak Gubernur kemarin waktu ada persoalan setiap Padang, kalau aturan bisa mengganti, bisa juga Basnas akan berkibar demikian juga kalau mereka menyalurkan, tapi belum legalitas yang belum dipegang sama sekali, mereka salurkan bisa berbahaya, berisiko kepada mereka. Berisiko itu Bang. Jadi Abang juga mendesak supaya DPRD ya udah, provinsi kan, mendesak Bang. Kan proses sudah lewati, ya. Pansel sudah, hasil sudah keluar, rekomendasi di Basnas Pusat sudah. Apa lagi? Kenapa nggak boleh? Nggak ada alasan untuk ngurus Bang. Kenapa tidak orang ngurus? Sampaikan kepada publik. Orang saya nggak ada di sana, jelas juga kita. Oh. Ya, nah, itu Bang.
Oke bang, kita bergeser nih bang. Ini sehari ini bang, kita udah seminggu nih bang, heboh lah bang, viral nih bang masalah mobil dinas tentang fasilitas yang diberikan oleh negara untuk gubernur kita nih bang. Kalau tanggapan abang lah bang, saat ini bagaimana lah tuh bang kalau dari kacamata bang Wahyu lah? Iya, saya ini, tahu persis bahwa saya mendengarkan soal persetujuan pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur itu undang-undang. Harus mereka diberikan. Tapi terulang kepada siapa menerimanya, mau menerima apa tidak. Kalau memang situasi pada saat ini tidak memungkinkan. Yang hebatnya, ini lagi cerita saya. Setelah mereka pakai, sudah pakai plat nomor, sudah ada BA1, BA2, keluar lagi berita 3 hari setelah itu heboh di medsos ya, termasuk di investigasi FKM, viral di media harian cetak elektronik, viral. Terus timbul saja satu kegiatan gubernur menyerahkan kepada panitia Covid. Saya malah bertanya, ini anak buah gubernur bisa dipercaya orang-orang gubernur atau orang yang merupakan gubernur sebenarnya? Iya, iya. Ada musuh jam selimut, masa dia nggak bisa membaca peraturan yang demikian? Jelas bunyi anggaran itu di APBD itu nomenklaturnya adalah yang dibeli itu ada mobil dinas gubernur dan wakil gubernur. Suatu gubernur menyerahkan kepada panitia Covid, nggak bisa menggunakan uang pribadi, itu anggaran jelas bunyinya. Nggak bisa digeser-geser gitu Nggak bang? bisa, karena memang bisa jangan dibelikan barang. Nah, nanti di perubahan dana itu tolong dirubahnya untuk panitia Covid seperti wali kota Medan, ya kan? Mobil yang jatah untuk mereka dirubahnya, tolong dipindahkan kepada untuk pembelian kendaraan ambulan dan kebutuhan. Itu yang mereka lakukan. Jadi nggak bisa mentah-mentah bulat-bulat itu Nggak diserang bisa, gitu bang? kalau begitu enak sekali. Terus saya nggak suka saya serahkan ke, nggak bisa juga demikian, nggak boleh begitu. Nah, ini kan juga apa? Dan gubernur jangan juga kan aneh juga masa gubernur hanya menerima mobil Pajero yang harganya 500 jutaan. Wakil gubernur menerima juga tapi harganya yang 800 jutaan. Itu kan juga nggak masa mobil gubernur lebih murah daripada mobil gubernur, itu harus paling gitu. Jadi bang gini bang, artinya bang pejabat publik bang, kepala negara, kepala daerah itu bang, kalau misalnya kita dapat fasilitas negara bang, boleh kita menolaknya itu bang, kalau memang apa itu tergantung dari kita kerja apa bagus lah. Kalau memang saya nggak perlu pakai BT, nggak ada apa bagus, itu yang kita minta. Boleh menolak kok. Boleh bang? Boleh. Saya dianggarkan, ya. Saya setuju, ya. Tetapi melihat hari ini belum layak saya mendapatkan itu, atau begini, belikanlah mobil saya anggaran 1 miliar, saya cukup dengan mobil Innova saja. Nah, misalnya gitu lah. Itu lebih bagus. Sisanya nanti tolong diberikan kepada anggaran yang lain. Iya. Jadi sebenarnya kalau pejabat, para apa bang, legislatif apa itu bang, bisa kita menolak itu bang. Itu tidak harus kita terima, kita nggak harus kita terima, itu bisa gitu bang. Tergantung persen apalah bang, personalnya bang. Personalnya lah gimana demikian harus dilakukan. Yang kan mobil itu masih bagus kok. Mobil yang lama itu masih bagus juga. Saya tadi pagi saya lihat Pak Guru pakai BA1-nya Honda Accord. Masih bagus bang, masih di atas bang. Saya pribadi gitu. Oke. Ya, jadi hal itulah yang katakan. Terus saya mengatakan lagi sekarang Pak Gubernur menyerahkan kepada mobil untuk apa? Kapasitas apa ke dinas Covid. Mewah kali. Ganti ambulan dapat 3 itu. Atau 2 lah minimal lah, udah agak bagus. Ambulan itu harganya sekarang bisa 500-600 lah. Apa? Berapa? Harga mobil ambulan berapa? 200. 260. 260. 180 selesai. 180 selesai. Ya, agak bagus. Nah, kalau jadi 500 kenapa 3? Itu kalau memang itu ini. Belum lagi prokes, serius macam. Nah, jadi itu yang perlu menjadi hal. Saya berharap kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga sekarang legislatif, ya bersatu lah,
eksekutif. Jangan lagi dibiarkan hal ini berkepanjangan. Saya juga butuh tokoh partai politik yang ada suka mengembos sesuatu. Ya, karena dia juga mengembus nih tahap ini. Demikian. Kalau memang misalnya ada kepala daerah dari partai tertentu, saya tidak menuduh, nggak usah pula diperbandingkan dengan orang lain. Nggak perlu. Terus kemarin ada lagi persoalan rumah dinas. Jangan pula itu alasan yang bukan dinas DPRD itu. Ya dari dulunya Pak Endai Ibrahim memang harusnya memang sudah dilihat. Pertama, dia tidak punya pendopo pertemuan yang representatif. Ya kalau angkanya 7 miliar, kalau bikin bertingkat udah ya, kecil lah uang itu. Terus kalau di sana juga ada pembelian alat-alat segala macam, ya kecil lah. Tapi saya kan membeli kerjaan, ya jangan itu pula menjadi heboh, polemik bang ya. Polemik yang hobi mencari pasal mencari bersatu. Seharusnya antara legislatif kan yang dikejar oleh yang dibeli barang ini kan udah dibeli dan dipakai. Ya. Kok baru pas diskon orang, kok baru 2 bulan dari pakai. Berarti yang salah itu kan siapa yang penunjuk anggarannya? Itu yang ya. Artinya kepala daerah nggak tahu juga dengan karena problem saya itu yang saya minta. Saya juga pernah terjadi juga di Padang. Saya malah dikorbankan saya dulu tentang pembelian tanah sawah PP. Saya mengatakan itu nggak pernah kita bahas, apalagi itu dianggarkan. Tahu dari beli juga tanah sawah dengan harga 31,3 miliar, kaget saya. Hari ini satu persis barangnya ditutup masih terbuka lebar di kejaksaan. Boleh katanya kejaksaan. Itu kira. Jadi bang, menurut abang loh, seorang pemimpin tuh bang, kalau dapat tekanan dari publik itu bang, kira-kira kalau memang itu keputusan pun harus berlawanan dengan publik, kalau pandangan abang lah. Ya kalau memang terlanjur dibuat baik, apalagi Pak Bayadi kan dikatakan buya, ustadz segala macam, ya. Apalagi yang menjadi gubernur sekarang ini adalah partai satu Lambang Ka'bah, satu partai PKS, partai agama. Ya saya rasa kan perlu menjadi perhatian lah untuk bisa menyelesaikan itu. Jangan kita juga kita dah malu setiap hari, belum malu persoalan DPRD ke Solo. Tayangan televisi nasional itu saja diberitakan kan. Nah, ini juga. Kalau DPRD juga saya katakan, ingat loh, rapat paripurna, apa yang dibawa itu semuanya dibayar negara. Baju paripurna, kita kan diatur, paripurna itu baju demikian. Saya katakan, kok nggak pakai baju safari mereka? Salah itu kalau nggak pakai safari. Karena baju itu kan uang untuk paripurna atau bajunya itu. Kalau pakai jas ini, jadi atur. Itu fasilitas negara semua tuh bang? Iya lah, di APBD semua itu bang. Juga semena-mena pula kita berpakaian tuh pakai sarung pula ke dalam nggak bisa karena nggak ada diberikan sarungnya. Baru pakaian yang bagus, lapangan semua bisa. Iya. Jadi pandangan abang bang yang saat ini apa bang yang jadi populer dan viral saat ini bang, bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh kepala daerah atau kenapa bang? Ya selayaknya lah itu bang, digunakan selayaknya pandangan abang. Ya saya katakan seharusnya memang ini ada proses yang harus dilalui, bukan Pak Gubernur itu menyerahkan kepada siapa SKPD-nya waktu itu, APD siapa, PPA-nya siapa tentang itu. Tidak usah begitu saja untuk menyerahkan saja. Sedangkan kita saja misalnya membantu antar lembaga pemerintahan, ya bisa saja lembaga pemerintahan, dan itu mungkinnya pinjaman gitu ya. Nggak bisa kita misalnya Kota Padang memberikan mobil kepada Kapolres, nggak boleh. Tapi jadi peminjaman ke kejaksaan itu boleh. Saya juga membuka sinergitas. Jadi bang, abang dulu kan abang pernah juga di DPR, dulu periode abang di DPR Kota Padang. Jadi bang kalau fasilitas lah bang, yang saat ini terjadi nih ya, yang heboh lah di publik Sumatera Barat bang. Bagaimana? Kan yang anggarkan DPR sih bang, tentang fasilitas untuk. Terus saya juga mengingatkan, ya, kawan DPRD juga hati-hati. Saya tahu persis kawan DPRD itu juga ada pimpinan yang berkenan. Tetapi sudah ada diatur untuk DPRD.
ini ketuanya itu CC-nya maksimal 2.500. Untuk wakil ketuanya 2.200. Jangan ada juga mobil yang di atas CC di atas itu. Jangan dipaksakan. Kalau Anda ingin CC-nya besar, beli pribadi. Ya, jangan ada coba-coba beli. Contoh, saya dulu pernah saya katakan, loh, nggak bisa. Saya katakan ada mobil CC-nya kecil, tapi harganya mahal. Saya berikan contoh, awal dulu CRV. CRV CC-nya 1.500. Tapi mahal. Enggak, dia harganya berhentukan. Yang kedua, yang bisa membeli mobil-mobil mahal itu sesuai dengan pendapatan dia. Apakah yang tinggi itu hanya Padang, yang lain itu menengah, ada yang bawah kali. bawah. Tapi mobilnya Camry, dia di bawah. Nah, itu perlu juga untuk diingatkan. Jadi saya juga heran, mobilnya kok Camry, APBD-nya kecil, ya kan? Untuk pembagian pendapatan honor DPRD saja itu tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Yang tinggi itu hanya Padang. Makanya bagaimana meninggikan itu, saya paksa dulu, ini harus kita naikkan. Saya genjot bahwa itu sebenarnya, saya pernah masuk di Kota Padang itu APBD PAD Kota Padang itu hanya 200 miliar loh. 220. Masuk saya pertama Polres Bang Pangkas itu. bukan, saya naikkan menjadi 450. 450 menjadi kita PBD Kota Padang itu jadi pendapatan. Itu mudahnya kita. Makanya waktu pembahasan itu, bukanlah kita ketemu dengan pembahasan dengan SKPD terkait yang berpenghasilan PAD kita panggil. Inilah kira-kira saya juga katakan dulu, berapa sih Semen Padang kontribusinya kepada kita. Terus saya katakan Pelindo itu tidak ada kontribusi sama sekali. Jadi ya, bisa kontribusinya karena memang dia wajibnya. Kan? Tapi ada caranya, misalnya apa? PDAM. Loh. Karena Pelindo yang boleh menjual air ke kapal. Cuma kita jual lagi. Nah, Pelindo beli air kita dimakan lagi. Dia beli. Itu balik kita tadi karena Anda tanyakan persoalan Basnas Sumatera Barat yang sampai hari ini nanti gubernur. Saya hanya itu kepala gubernur apa yang telah dilakukan. Ya, selesai dengan pansel, jangan dibiarkan pansel itu budaya juga. Saya dengar memang ada pernyataan dari anggota DPD Provinsi Sumatera Barat bahwasanya sudah mendapat rekor juga dari Basnas Pusat. Kenapa tidak dilantik juga? Itu Pak. Jadi harapan Abang, harapan segeralah Basnas ini Provinsi Sumatera Barat untuk dilantik itu Pak, harapan Abang. Oh iya, udah selesai itu kan Basnas selesai tugasnya Pak Arfilan, harus dilantik. Tidak diceritain lagi. Karena akan menyangkut kinerja gitu Pak. Ya? Akan menyangkut kinerja. Bukan menyangkut kinerja lagi, tidak bergerak Basnas ini lagi nanti. Kalau orang sudah lagi konflik, kebutuhan banyak yang diperlukan sekarang kan. Atau yang kayak dulu juga, saya pernah cerita juga dulu. Nah, kalau ada yang mendapat yang di Padang itu, nanti ada orang partai belakangnya. Mau beli ini partainya ya. Ada kok rekaman saya. Kan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Memang Basnas itu seharusnya netralitas itu Pak. Netralitas dari masyarakat memang dia pantas untuk dibantu, hak dia menerima cocok. Itu benar. Tidak melihat partai. Oh enggak, kayak gitu pemerintah. Jangan. Iya. Karena Basnas itu independen sifatnya kan Pak. Ya memang kebutuhan kan sesuai dengan saya. Tanyalah kepada Boben ini kan tahu tuh, Ustadz kok tahu dia uang zakat itu bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, ini memang menarik Pak. Ini karena Basnas ini juga jadi tempat apa juga lah, artinya dengan tanda kutip tempat perebutan juga lah Bang. Di situ apa? Tempat Iya apa kan juga? di Basnas itu kita apa itu, menjadi orang yang kaya dari sumbangan orang lain, dari bos. Itu Basnas itu bisa menolong. Wah iya saya bantu. Untuk rumah sakit, misalnya untuk apa, sembako, untuk biaya yatim. Ada yatim, bayar sekolah, bayar kuliah, segala macam. Itu kan menjadi hal yang biasa.
memang tempat itu memang dana yang bisa dilakukan sesuatu hal yang juga banyak harus kita pertanggungjawabkan. CSR pun saya nggak pernah, harusnya memang dilaporkan juga secara publis. Iya. Ya, Bang Nagari, kau berapa sih sebenarnya yang memberikan CSR untuk Kota Padang itu berapa jumlahnya? Nggak pernah tertutup juga semuanya. Semen Padang kau berapa sih mengeluarkan CSR sebenarnya? Di mana-mana aja kau umum Terinci gitu, publik ya, gitu ya. Harusnya, seharusnya CSR itu diumumkan. Bahasa Semen Padang Transparan gitu maksud apa? Transparan lah, kalau nggak dimakan masuk kantong barang. Itulah kira-kira yang saya ingin sampaikan. Hal untuk persoalan yang ribut lagi masalah Basnas provinsi, saya himbau kepada Pak Gubernur jangan lakukan pula lah kayak Basnas Kota Padang tahun 2014 yang pernah juga terkendala. Karena di saat itu abang masih di DPR tuh bang. Saya menerima yang Laporan-laporan itu bang. Saya sangat saya belum langsung ada profesor yang lulus yang nggak lewat. Satu, nomor dua, berbicara empat nggak lewat, campak. Nggak satu masuk Dr. Eka yang rektor menteri Bagus Nasir tidak lupa. Jambi misalnya ada empat. Profesor sastra Profesor Sastriwani nggak lewat itu. Masuk episode untuk yang orang berkasi. Oke bang, untuk kata pengantar bang closing statement lah bang, silakan bang sampaikan bang di investigasi channel ini bang. Harapan kita semua agar Basnas itu yang betul-betul mampu memberikan satu pelayanan ke publik, mampu menjadi Basnas sebagai lembaga yang profesional. Silakan abang dah awal. Tentu kita berharap kepada Pak Gubernur Sumatera Barat, bahwasanya Basnas provinsi sudah melakukan proses untuk seleksi melalui panitia seleksi yang telah menghasilkan orang-orang yang terpilih dan telah diteruskan juga kepada sesuai dengan aturan prosedurnya meminta rekomendasi dari Basnas Pusat dan telah dikeluarkan juga. Tidak ada lagi alasan Pak Gubernur untuk tidak melantik. Jangan saya berharap Basnas ini adalah sebuah organisasi untuk melayani pelayanan dana pelayanan umat. Betul-betul ada independensi di sini. Jangan kita memiliki hanya kelompok tertentu yang bisa menguasai hanya mendapatkan hak kepada zakat itu sendiri. Itu dan saya minta juga jangan gara-gara ini juga lah. Saya mengimbau semua sekali karena kita situasi keadaan sangat sulit hari ini. Tolonglah komunikasi antara eksekutif dan legislatif betul-betul nyambung dan bersahabat. Jangan saling melepar-lepar dan tokoh-tokoh partai politik jangan membakar situasi karena memang dalam situasi begini cepat sekali emosional naik. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa jatuh kepada jurang yang lebih dalam lagi. Dan itulah kira-kira pada hari ini Basnas provinsi segera, lagi saya nggak tahu juga Basnas Kota Padang entah kapan juga yang seharusnya 21 ini Basnas Padang berakhir, tapi SK keluar lagi 2016. Ya itu yang seharusnya 19 kemarin sudah bentuk, udah ada pemilihan sekarang 21. Nah, ini kira-kira yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tidak ada persoalan yang perlu dipertajam. Mari kita saling memproteksi diri masing-masing. Mari kita hidup damai, mari kita penuh kebersamaan, kita cintai daerah kita sokong semua program pemerintah yang baik. Kalau ada rasa-rasa yang terkoreksi jangan marah, mungkin untuk mengingat kita untuk mengembalikan lagi. Tapi kalau memang itu pendapat itu memang sungguh itu harus dipertahankan, kami menjadi masyarakat untuk persoalan meneruskan harapan ini. Oke bang dah, terima kasih abang Dayak. Investigasi, iya. Teruslah mencari informasi yang lagi yang lagi viral hari ini. Mudah-mudahan investasi juga menjadi saya doakan media yang betul disegani dan memberikan kontribusi demi kepentingan semua yang ada kota.
Iya, terima kasih Bang Dawayu. Pak, demikianlah obrolan kami dengan Bang Wayu dan Irama Putra, salah satu tokoh masyarakat dan aktivis yang beliau menyatakan Basnas ini adalah tempatnya umat, dananya umat. Jadi dia berharap juga antara DPR, legislatif dan eksekutif melakukan kerjasama yang baik agar seluruh persoalan ini cepat selesai. Demikianlah obrolan kami dengan Bang Wayu Irama Putra, dan kita kembali lagi ke studio dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam investigasi channel.